Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal ujian mandiri untuk mata pelajaran matematika IPA ataupun matematika saintek. Jadi ini adalah video kedua ya, jadi kelanjutan dari video yang pertama. Jadi bagi yang baru menonton di video kedua, nanti untuk video pertama akan saya sertakan linknya di deskripsi sehingga bisa kamu pelajari juga. Kita mulai dari soal pertama untuk kesempatan kali ini. Soal ini berhubungan dengan luas daerah ya. Jadi kita perhatikan, jika pada interval 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan N, luas daerah yang berada di atas kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dan di bawah garis X sama dengan setengah Y, sama dengan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dan di atas garis X sama dengan setengah Y. Maka nilai N-nya adalah berapa? Yang pertama kita ubah dulu kedua persamaan dalam bentuk jadi Y sama dengan. Jadi fungsi yang X sama dengan setengah Y ini kita ubah menjadi Y sama dengan 2X. Jadi kita akan mencari titik potong antara kedua kurva. Jadi kita tuliskan Y sama dengan Y, sehingga setengah X kuadrat sama dengan 2X. Kita pindah ruaskan, setengah X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Kita keluarkan X-nya menjadi setengah X dikurang 2. Kita peroleh X pertamanya adalah 0 dan X keduanya adalah sama dengan 4. Dari sini kita gambarkan sketsa grafiknya. Jadi untuk Y sama dengan setengah X kuadrat, jadi kita misalkan Y sama dengan AX kuadrat, itu memiliki bentuk umum dari atas turun ke titik 0,0 kemudian naik kembali ke atas. Jadi kita gambarkan skala grafiknya seperti ini. Kemudian untuk Y sama dengan 2X, ini adalah gradien positif, berarti garisnya akan melalui titik 0,0 dan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kita gambarkan seperti ini. Dan titik potong dari kedua garis dan kurva ini adalah ketika di X sama dengan 0 di sini. Dan ketika X sama dengan 4, berarti di titik yang ini. Kita tuliskan ini X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk interval 0 sampai dengan N, ada dua daerah. Satu lagi yang di bawah kurva, kemudian satu lagi di bawah. Ya, jadi kita misalkan daerah kurvanya yang ini. Mungkin agak kurang lurus ya, nggak masalah. Yang penting kita paham daerah yang dimaksud. Kita misalnya ini 0, ini 4, ini N. Jadi menurut keterangan soal adalah luas yang di atas kurva di bawah garis, berarti luas yang pertama yang ini. Kita anggap luas A. Akan dibandingkan dengan luas daerah yang kedua, yaitu katanya di bawah kurva namun di atas garis, berarti yang ini. Mungkin kalau kita perpanjang seperti ini garisnya, kurvanya ini garisnya, berarti daerah yang dimaksud daerah yang warna biru. Jadi kita punya dua daerah, daerah A dan daerah B. Jadi disebutkan di soal bahwa memiliki luas yang sama. Jadi luas A sama dengan luas B. Untuk mencari luas A, kita gunakan integral dari garis dikurang kurva, karena garis berada di atas kurva. Jadi integral dari batas bawahnya 0 sampai 4. Jadi garisnya adalah 2X dikurang kurvanya setengah X kuadrat dx sama dengan luas di antara 4 sampai N. Di sini adalah kurva dikurang garis karena kurva berada di interval atasnya. Jadi kita tuliskan setengah X kuadrat dikurang 2X dx. Kita integralkan ini menjadi X kuadrat dikurang 1/6 X pangkat 3 dengan batas 4 dan 0. Ini sama dengan 1/6 X pangkat 3 dikurang X kuadrat dengan batas N dan 4. Kita substitusikan nilai 4 ke persamaan, jadi 4 kuadrat 16 dikurang 4 pangkat 3 64, jadi 64 per 6 dikurang, kita substitusikan nilai 0. Kebetulan karena 0 ini hasil 0 kurang 0, nggak masalah ya, sama dengan 0. Kemudian yang sama dengan ini kita masukkan yang N menjadi 1/6 N pangkat 3 dikurang N kuadrat, kemudian dikurangkan dengan 1/6 kali 64 dikurang 16. Jadi kita peroleh 16 kurang 64 per 6. Yang kita pindahkan menjadi ditambah 64 per 6 dikurang 16. Sama dengan 1/6 N pangkat 3 dikurang N kuadrat. Kalau kita perhatikan ini 16 dengan 16 habis, yang ini juga habis, maka kita peroleh 0. Sama dengan 1/6 N pangkat 3 dikurang N kuadrat. Maka ini kita keluarkan N kuadratnya, kita peroleh menjadi 1/6 N dikurang 1. Maka N-nya sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 6. Jadi nilai N sama dengan 0 berarti kalau di titik sebelah ini kan tidak sesuai dengan keterangan soal.
Maka kita ambil jawabannya adalah N sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjutkan ke soal kedua. Kedua parabola Y sama dengan 2x kuadrat kurang 2x tambah 3 dan Y sama dengan x kuadrat ditambah bx tambah 3 berpotongan di dua titik. Jadi untuk soal ini kita mulai dulu mungkin dari konsepnya. Kalau berpotongan di dua titik ya, itu memiliki syarat b kuadrat kurang 4ac-nya besar 0. Kalau di satu titik itu berarti b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0. Dan kalau tidak berpotongan itu berarti b kuadrat kurang 4ac-nya kecil 0. Dan karena disebutkan berpotongan di dua titik, nanti kita ambil sifatnya yang b kuadrat kurang 4ac besar 0. Jadi kita tuliskan sebagai y1 sama dengan y2. Kita tuliskan bahwa 2x kuadrat dikurang 2x tambah 3 sama dengan x kuadrat tambah bx tambah 3. Kita selesaikan persamaannya menjadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat, jadinya x kuadrat, ditambah ini kita faktorkan keluar x-nya, jadi minus 2 dikurang bx, 3 dan 3 nya habis, sama dengan 0. Maka ini koefisien a-nya adalah, koefisien x kuadratnya, a-nya itu 1, b-nya adalah negatif 2 dikurang b, dan c-nya sama dengan 0. Sesuai dengan konsep yang tadi, maka kita gunakan b kuadrat kurang 4ac besar 0. Berarti min 2 dikurang b kuadrat kurang 4 kali 1 kali 0 lebih besar 0. Kalau kita perhatikan ini minus 2 dikurang b kuadrat lebih besar 0, karena ini kan hasil kalinya 0. Maka minus 2 dikurang b harus lebih besar 0. Dan, bukan besar 0 ya. Berarti minus 2 dikurang b kita faktorkan, ini sama dengan 0 dulu, maka b-nya sama dengan negatif 2. Kalau kita perhatikan negatif 2 ini, karena dia bentuknya kuadrat, maka dia akan selalu bernilai definit positif. Dan untuk nilai min 2, dia tidak akan memenuhi, karena kalau kita masukkan min 2, berarti minus 2 dikurang minus 2 itu hasilnya 0. 0 kuadrat itu tidak lebih besar daripada 0. Jadi, yang tidak memenuhi adalah ketika b tidak sama dengan minus 2. Jadi ketika b yang lain, b berapapun, kita misalkan b-nya kita ambil yang di sebelah kanan, angka min 2, misalkan 0. Min 2 dikurang 0, tetap min 2, dikurangkan jadi 4. 4 besar 0 berarti benar, memenuhi. Kalau kita ambil yang angka di sebelah kiri, misalkan min 3, jadi min 2 dikurang min 3, jadinya hasilnya 1. 1 kuadrat juga lebih besar 0, juga memenuhi. Namun apabila kita ambil x-nya minus 2, itu kebetulan hasilnya 0. 0 lebih besar dari 0 tidak memenuhi. Jadi, untuk berpotongan di dua titik, angka b berapapun boleh, kecuali b sama dengan minus 2. Jadi b-nya tidak boleh sama dengan minus 2. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke pembahasan soal berikut. Nilai-nilai x dengan 0 kecil sama dengan x kecil 2pi yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat x kurang sin x kurang 1. Jadi yang kita ingat adalah suatu identitas trigonometri di mana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi cos kuadrat ini akan kita tukar menjadi cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Jadi bentuk persamaan ini akan kita ubah menjadi 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat x, kemudian dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0. Kita kali masuk. 2 dikurang 2 sin kuadrat x kurang sin x kurang 1 sama dengan 0. Mungkin kita pindahkan sin kuadrat x ke depan. Jadi minus 2 sin kuadrat x kurang sin x tambah 1 sama dengan 0. Biasa kita kalau memfaktorkan terbiasa dengan bentuk koefisien x kuadratnya itu positif. Jadi kita kali negatif semua. Menjadi 2 sin kuadrat ditambah sin dikurang 1 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi 2 sin x dikurang 1, kemudian sin x ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa sin x-nya itu sama dengan setengah, yang ini sin x-nya sama dengan min 1. Sin yang bernilai setengah itu itu nilainya adalah 30 dan 150. Kita ubah ke bentuk radian adalah V per 6 dan 5 V per 6. Kemudian yang bernilai min 1 itu 270 ya, jadi x-nya itu sama dengan 270, berarti 3 V per 2. Maka jawabannya adalah V per 6, 5 V per 6, dan 3 V per 2. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya.
Jika A, B, C, D, E membentuk suatu barisan aritmatika dan A tambah B tambah C sama dengan 9, D tambah E sama dengan 26, maka suku pertama dan beda barisannya itu berapa? Jadi untuk barisan aritmatika, itu kita gunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, kita perhatikan katanya adalah A, B, C adalah barisan dari suku aritmatika, berarti ini U1, yang B-nya U2, dan C-nya adalah U3. Sehingga untuk persamaan A tambah B tambah C sama dengan 9. Ini kita ubah menjadi A ditambah A tambah B ditambah A tambah 2B sama dengan 9. Kita jumlahkan menjadi 3A tambah 3B sama dengan 9. Sepertinya bisa dibagi 3, kita bagi 3 menjadi A ditambah B sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua adalah D tambah E sama dengan 26. Berarti ini U4, ini U5. Berarti D tambah E sama dengan 26, berarti A ditambah tadi U4 ya, berarti 3B. E-nya adalah suku ke-5, berarti A tambah 4B sama dengan 26. Kita jumlahkan menjadi 2A ditambah 7B sama dengan 26. Untuk mengeliminasinya ini kita pindahkan, ini kita kali 2, menjadi 2A tambah 2B sama dengan 6. Kemudian kita kurangkan, A-nya habis, ini jadi 5B sama dengan 20. Kita peroleh B-nya sama dengan 4. Dari sini kita kembalikan ke persamaannya bahwa A tambah B sama dengan 3. Berarti A tambah 4 sama dengan 3. A-nya sama dengan min 1. Jadi yang ditanyakan adalah suku pertamanya. Berarti A-nya min 1. Dan bedanya berarti tadi si B-nya 4. Berarti min 1 dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang option C. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Penyelesaian sistem persamaan ini matriks ya, min 17, min 9, min 26, min 18, kali XY sama dengan 18, min 17. Jadi untuk perkalian seperti ini kita kalikan min 17-nya ke X, min 9-nya ke Y. Jadi minus 17X dikurang 9Y sama dengan 18. Kemudian selanjutnya adalah yang X-nya minus 26 ke X, minus 18 ke Y. Berarti min 26X dikurang 18Y sama dengan negatif 17. Jadi yang persamaan ini kita kali 2, yang ini kita kali 1. Kita peroleh negatif 34X, kemudian dikurang 18Y sama dengan 36. Yang persamaan kedua tetap minus 26X, kemudian dikurang 18Y sama dengan negatif 17. Yang kita kurang, yang sebelah sini, minus 34 dikurang negatif 26, jadinya negatif 8X. 36 dikurang min 17, jadi 36 ditambah 17 menjadi 53. Maka X-nya adalah minus 53 per 8. Kita peroleh nilai X-nya. Sebenarnya dari sini kita ada peroleh bahwa satu-satunya jawaban yang dengan menggunakan X sama dengan min 53 per 8 itu cuma di option A ya. Jadi udah bisa kita pastikan jawabannya option A. Namun kita buktikan bahwa jawaban Y-nya itu adalah 757 per 72. Ini karena X-nya pecahan mungkin agak sedikit ribet dalam mencari Y-nya. Tapi bisa kita gunakan mungkin di persamaan yang ini. Kita substitusikan aja. Jadi negatif 34 dikali negatif 53 per 8 dikurang 18Y sama dengan 36. 34 dikali 53 berarti 1802 per 8. Ini kurang 36. Sama dengan 18Y. 1808 per 8 dikurang 36. Ini kita ubah 36-nya. Menjadi 288 per 8. Kita kurangkan. 1504 per 8 sama dengan 18Y. Maka Y-nya sama dengan 1504 per 8 kali 18, 144. Kemudian kita bagi 2 per 2. Ini hasilnya menjadi 757. Ini 1514 ya. Kita bagi 2 jadi 757 per 72. Jadi jawabannya Y-nya adalah yang ini. Jadi terbukti bahwa jawabannya yang di option A. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Perhatikan dua pernyataan berikut bahwa pernyataan pertama, semua mangga masak berwarna merah kekuning-kuningan, dan yang pernyataan kedua adalah tidak ada buah berwarna merah kekuning-kuningan yang harganya murah. Jadi untuk mempermudahnya mungkin pernyataan pertama kita ubah menjadi jika semua mangga masak maka warnanya merah kekuning-kuningan ya. Ini sama. Kita tuliskan jika mangga masak maka
warnanya merah kekuningan. Nah, muncul masalah di kalimat kedua itu bukan dalam bentuk implikasi. Jadi, tidak ini berarti kita tuliskan sebagai negatif. Ada ini berarti ini kontornya. Kemudian buah berwarna merah kekuningan ini kita anggap sebagai suatu pernyataan P. Maka hasil negasinya adalah negasi dari sebagian, ya, berarti jadinya semua negatif PX. Berarti itu artinya semua buah yang berwarna merah kekuning-kuningan harganya tidak murah. Jadi kita tidak boleh membuat lawan kata, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata mahal, tapi menjadi tidak murah. Maka pernyataan kedua ini bisa kita tukar menjadi jika buah berwarna merah kekuning-kuningan, maka harganya tidak murah. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Maka kalau kita perhatikan satu persatu bahwa mangga masak warnanya merah kekuning-kuningan dan harganya tidak murah. Ini adalah rangkaian dari kesimpulan bisa kita ambil. Jadi mangga yang masak warnanya akan merah kekuningan dan akan berakibat ke harganya tidak murah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa harga mangga yang berwarna merah kekuning-kuningan tidak murah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Suatu silinder tegak mempunyai tinggi yang sama dengan diameter alasnya. Kemudian perbandingan volume silinder tersebut dengan volume bola yang diameternya sama dengan diameter alas silindernya itu berapa? Jadi kita mulai dari sketsa gambarnya, mungkin dari silindernya dulu. Kemudian di dalam silindernya ada sebuah bola yang mempunyai diameter yang sama. Jadi kalau dari titik ini ke titik ini disebut dengan diameter, maka nanti ada bola yang berukuran seperti ini. Jadi disebutkan bahwa si silinder ini mempunyai tinggi sama dengan diameter alas. Jadi diameternya kita tukar aja menjadi bentuk jari-jari. Jadi ketika si alas mempunyai lingkaran, berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, maka tingginya sama dengan diameter atau tingginya itu sama dengan 2R. Kemudian kita membandingkan volume si silinder, kita bandingkan dengan volume si bola. Untuk silinder sendiri adalah V kali R kuadrat kali tinggi, dibandingkan untuk si bola adalah 4/3 pi dikali R pangkat 3. Mungkin kita coret aja supaya tidak mengganggu perhitungan. Jadi R kuadrat dikali, tingginya tadi adalah sebesar si diameter 2R. Kita bandingkan dengan 4/3 kali R pangkat 3. Jadi R kuadrat dengan R ini R pangkat 3, kita habiskan dengan R pangkat 3 di sini. Menjadi 2 dibanding 4/3, kita kali silang, 3-nya ke atas, 2 kali 3 jadi 6 banding 4. Karena belum ada di option, kita bagi 2, jadinya 3 dibanding 2. Jadi kita ambil jawabannya sebagai option D. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. ABCD adalah suatu persegi dengan panjang sisi 3. Kita gambarkan dulu. Ini persegi dengan ABCD dengan panjang sisi 3. Titik E terletak pada AD dan F pada sisi CD. Jadi ada suatu titik E. Kita tuliskan titik E dan titik F yang membagi sedemikian sehingga BE dan BF, kita hubungkan B ke E dan B ke F, sehingga membagi ABCD menjadi 3 daerah yang sama. Jadi kita anggap ini daerah A, daerah B, daerah C. Jadi luas A sama dengan luas B sama dengan luas C. Kita mulai dulu dari luas A sama dengan luas C. Ini adalah bentuk segitiga, sehingga untuk segitiga A, ABE, mempunyai rumus setengah dikali alasnya 3, kita anggap ini X. Maka otomatis si C ini juga mempunyai rumus setengah kali 3 alasnya, dan supaya sama berarti ini juga harus memiliki nilai X. Jadi bisa kita simpulkan bahwa luas A dan luas C ini adalah suatu segitiga yang mempunyai alas 3 dan tinggi X. Maka untuk mencari luas B itu sama dengan luasnya si persegi yang mula-mula, yang besar, dikurang 2 buah luas segitiga, yaitu bisa luas segitiga A maupun luas segitiga C.
Jadi luas B itu sama dengan luas perseginya 3 kali 3, berarti 9, dikurang 2 dikali setengah kali 3 dikali X. Jadi luas segitinya tadi adalah setengah kali 3 kali X. Dan karena katanya luas ABC sama, maka luas B ini sama dengan luas A ataupun luas C. Jadi kita gantikan luas B-nya ini menjadi setengah kali 3 dikali X. Jadi kita teruskan 3X per 2 sama dengan 9 dikurang, ini habis, kurang 3X. Kita pindahkan menjadi 3X per 2 ditambah 3X, jadinya 9X per 2 sama dengan 9. Kita kali silang, maka kita peroleh X-nya itu bernilai 2. Jadi X-nya kita ada peroleh nilainya 2. Oke, seperti ini. Maka panjangnya si BE, kita gunakan Pitagoras, yaitu akar dari AB kuadrat ditambahkan AE kuadrat, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat menjadi akar 9 tambah 4. Berarti jawabannya adalah akar 13. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Disebutkan bahwa dengan gerakan ke bawah atau ke kanan terdapat berapa rute berbeda untuk berjalan dari titik A ke C tanpa melalui titik W dan V. Jadi kalau bentuk soal seperti ini ada dua cara sebenarnya. Kita gunakan, misalkan kita buat dalam bentuk dasar dulu. Misalkan seperti ini, dari titik A ke titik B dengan gerakan ke bawah ataupun ke kanan. Berarti untuk A ke B itu totalnya ada 5 jalur. Bisa satu ke samping, satu ke samping, satu ke samping, dan 2 ke bawah. Artinya bagaimanapun cara yang ditempuh si A ke B, dia tetap harus melalui 2 tahapan ke bawah dan 3 tahapan ke kiri. Kita misalkan dengan jalur yang berbeda, kita bandingkan 1 ke bawah, kemudian 1 ke samping, 1 ke bawah, 2 ke samping. Jadi total yang jalan ke samping tetap akan berjumlah 3, dan total yang ke bawah tetap akan berjumlah 2. Maka ini bisa kita gunakan dengan menggunakan kombinasi. Jadi dari 5 jalan yang tersedia, si A akan memilih 3 yang menyamping dan 2 yang ke bawah. Seperti itu. Nah, kebetulan di soal ini ada sedikit syarat di mana dari A ke C ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jalur, baik 5 mendatar maupun 3 menurun. Bisa kita gunakan kalau dari jalur A ke C itu berarti adalah 8 jalur dibagi 5 ke samping dan 3 ke bawah. Yang menjadi kendala adalah ada satu syarat bahwa dia tidak boleh melalui W dan V. Kalau menjumpai soal yang ada syarat seperti ini sedikit lebih rumit karena kita akan mengurangkan beberapa kemungkinan dari A ke W, kemudian W ke V, kemudian V ke C, jadi sedikit ribet. Kita gunakan cara sederhananya. Jadi kita tinjau dulu A ke C dari 2 jalur yang utama. Jalur menyamping, mungkin kita gunakan warna yang berbeda biar jelas, yang menyamping seperti ini, dan jalur ke bawah. Jadi untuk menyamping ini, dari titik ke titik 1, 2, 3, 4, 5, A ke 1 itu cuma satu cara, A ke 2 juga cuma satu cara, dia hanya bisa menyamping. Jadi setiap yang memiliki satu cara, setiap titiknya kita berikan nilai angka 1. Yang ke bawah juga sama, jadi A ke bawah 1, bawah 2, bawah 3 juga cuma satu kemungkinan cara, tidak bisa alternatif lain. Jadi kita tulis 1, 1, 1. Nah, dari titik ini kita turunkan ke bawah, titik ini kita turunkan ke bawah, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi logikanya kalau kita mau menuju titik ini, dari A ke titik ini bisa dari jalur A samping dulu baru ke bawah, atau ke bawah dulu baru ke samping. Jadi ada 2 cara. 1 ditambah 2 kita jumpakan ke sini berarti 3 cara. 1 tambah 3 kita jumpakan sini jadi jumlah 4 cara. Kita lanjutkan lagi, 1 tambah 2 ini jadi 3, 1 tambah 3 ini jadi 4, 1 tambah 4 ini jadi 5, 1 tambah 5 ini jadi 6. Kemudian yang menjadi suatu permasalahan adalah dia tidak boleh melalui titik W dan V. Jadi jalan dari 3 ini, yang 3 yang ini, dan 3 yang ini mau menuju ke V ditutup. Kita anggap jalannya ini tidak boleh dilalui melalui W ya, tidak ada. Maka tidak bisa kita jumpakan. Kemudian jalur dari angka 4 ini mau ke V juga tidak boleh. Jadi otomatis W ke V juga tidak boleh. Maka jalurnya kita lanjutkan. Jadi dari 4 ini mau ke samping ini karena tidak ada pilihan lain dia tetap 4. Ini tetap 4. Kemudian yang 5 ini juga karena dia tidak ada alternatif lain,
Berarti yang untuk ke bawah ini juga jumlahnya 5. Di sini kita jumpa lagi suatu penjumlahan 5 dan 4, berarti 9. 5 tambah 6 ini 11. Maka jalur terakhir menuju C ini adalah penjumlahan dari 11 dan 9. Itu total adalah 20 cara. Jadi untuk soal ini adalah jawabannya option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Diberikan data tinggi badan 9 siswa. Jadi ada data siswanya 172, 166, 148, 159, 153, 150, 175, dan 155, serta data siswa ke-9 yang belum diketahui. Disebutkan bahwa mediannya itu adalah 159. Maka di antara nilai-nilai berikut, manakah yang mungkin menjadi tinggi badan siswa yang ke-9? Jadi ada 8 siswa yang nilainya sudah diketahui. Kita urutkan dulu nilai-nilainya itu, yaitu 148, kemudian 150, 153, 155, 159, kemudian 166, kemudian 172, 175, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan data ke-9 yang belum kita ketahui. Dan kita mau bahwa mediannya 159, yaitu yang angkanya yang ini. Nah, karena mediannya 159, berarti otomatis angka ke-9 itu harus berada di antara 159 sampai seterusnya. Jadi angkanya itu paling kecil adalah angka 159. Boleh lebih ya. Jadi 158 jelas tidak memenuhi. Jadi kalau seandainya angkanya 158, berarti posisinya di sebelah sini, maka mediannya berubah menjadi angka si 158 tadi. Jadi 158-nya jelas tidak memenuhi syarat median 159. Bagaimana kalau angkanya itu adalah 159 sendiri? Berarti posisinya di sini. Jadi tetap dia posisi angka 159 ini tetap berada di tengah-tengah. Jadi tidak masalah. Berarti ini memenuhi. Bagaimana kalau 160? Sama posisinya di sebelah kanan dari 159. Maka mediannya tetap berada di angka 159. Maka 159 memenuhi, 160 memenuhi. Maka jawabannya adalah hanya 2 dan 3. Option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal terakhir. Perhatikan gambar berikut, diberikan suatu kurva. Diketahui grafik di atas adalah kurva Y sama dengan Fx, dan di antara kurva di bawah ini yang manakah yang merupakan kurva Y sama dengan F aksen X, yaitu kurva turunannya. Untuk mengerjakan ini saya akan berikan dalam 2 metode. Nanti kalian pertimbangkan metode mana yang paling mudah, dan juga bisa kita diskusikan mungkin, karena mungkin soal ini agak membayangkan gitu ya. Jadi agak mungkin banyak yang bisa kita diskusikan di soal ini. Jadi yang pertama adalah kita gunakan dulu metode turunan. Jadi untuk mencari nilai turunan kita fokuskan ke nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi karena turunan pertama itu digunakan untuk mencari nilai maksimum maupun minimum. Jadi kita misalkan maksimumnya di titik ini terjadi ketika X sama dengan A, dan minimumnya terjadi ketika titik X sama dengan B. Di turunan pertama adalah ketika nilai maksimum dan minimum terjadi itu ketika titik stasionernya itu turunan pertama sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan dalam sketsa dari turunan pertama, titik A-nya ini menjadi pembuat 0 dari turunan pertama, dan titik B-nya juga menjadi pembuat 0 dari si turunan pertama tadi. Setelah itu kita tinggal hubungkan bahwa kalau untuk kurvanya seperti ini, maka bentuk turunan pertamanya adalah kurang lebih seperti ini. Sehingga dia akan mencapai turunan pertama sama dengan 0 di titik A, dan turunan kedua di titik B. Kemudian kita perhatikan kenapa bentuk seperti ini, bahwa dari titik A ke titik B itu adalah grafik menurun, sehingga turunan pertama itu akan bernilai negatif. Maka di antara rentang nilai A ke B, daerah itu akan berada di daerah negatif. Sementara di daerah ini sebelum A akan positif, makanya dia akan berada di atas sumbu X. Begitu juga dengan sesudah B, dia naik lagi, maka daerahnya itu akan berada di atas si sumbu X. Jadi kita bisa kerjakan seperti ini. Maka kalau kita perhatikan jawaban yang tersedia adalah yang di option A. Atau dengan menggunakan metode kedua, kalau kita lupa metode konsep turunan ini, kalau kita perhatikan bentuknya adalah bentuk periodik, dia akan naik turun lagi. Kita anggap titiknya mulai dari sini. Kalau kita anggap seperti ini adalah kurva sinus ya. Jadi kita anggap kurva itu Y sama dengan sebuah kurva sinus dengan amplitudo yang tidak diketahui. Amplitudonya kita nggak tahu berapa.
kita abaikan saja. Kemudian ini adalah sinus X-nya mengalami pergeseran ke kiri, kita tuliskan X tambah B. X tambah X1 lah ya, kita tuliskan seperti itu. Maka kalau kita turunkan, ini menjadi Y sama dengan A dikali cos X tambah X1. Dan bentuk kurva kosinus, ketika sinusnya 0, dia justru mencapai titik maksimum. Jadi ketika titik ini kita anggap titik si X1 tadi mencapai titik 0, di kurva kosinus justru dia akan bernilai maksimum. Kemudian ketika sinusnya maksimum, justru dia akan menjadi minimum. Kita lanjutkan ke titik si ini. Ketika titik kita anggap ini tadi ini A, ini B, jadi kita buat C. Ketika C-nya 0, justru dia akan menjadi minimum. Jadi di sini ketika B-nya minimum, dia akan kembali menjadi 0. Jadi bentuk kurvanya, sketsanya adalah sama seperti yang di awal ada bentuk A. Jadi kita bisa gunakan dua buah metode untuk pengerjaannya. Jadi kembali ke kamu ketika menghadapi soal seperti ini, mana konsep yang paling kamu kuasai. Jadi demikian pembahasan soal ujian mandiri yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lulus di ujian seleksi. Dan apabila pembahasan kita ini kamu rasa bermanfaat, kita minta bantuannya untuk menyebarkan informasi channel ini kepada teman-teman kalian sehingga bisa sama-sama lulus dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.